70 tahun. Jadi insyaallah mboten masalah ketika kita mendengar, khitane ketika umur 80 tahun. Masih rada-rada medeni, insyaallah mboten masalah. Tapi yang kedua dari kalimat niki yang kadang salah tangkap dan salah tafsir. Apa katanya dalam riwayat tersebut? Bil qadur. Beliau Sayyidina Ibrahim alaihissalam, beliau khitan, ada kalimat bil qadur niki oleh yang menerjemahkan digoleki, dipadosi apa maknanya, artinya kodum niku napa, digoleki ten Google. Digoleki ten Google kodum niku napa? Oh, artinya kapak. Kapak bahasa Jawa niku napa? Pecok. Berarti Sayyidina Ibrahim ku khitane damel apa? Damel pecok. Akhirnya gara-gara salah mengartikan kados ngeten, ngapunten, tiang-tiang sing kepingin khitan, orang-orang yang masuk ke dalam Islam kepingin bersih, kepingin khitan, akhir wedi hanya sunat dengan menggunakan pecok. Ndak jadi. Nggih, ndak jadi masuk apa? Masuk Islam. Ndak jadi khitan gara-gara salah apa? Menerjemahkan. Coba lihat dalam salah satu perkataan para ulama, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan bil qudum adalah salah satu nama desa yang mana Sayyidina Ibrahim alaihissalam hidup di dalamnya, dan ketika khitan terjadi dan dilaksanakan di dalam desa tersebut. Terus boten khitan yang menggunakan apa? Menggunakan pecok. Ini bisa bayangkan masih wong iki gawat di dhuwur, nggih. Masih tiange keker tapi lek disunat damel pecok niku mikire ping 17, nggih. Mikire mboten karu-karu. Ya napa? Dereng sunat mboten enten bius zaman sak monten langsung digawakna napa digawakna pecok. Iki ngiten gedene padha diuwit napa ya napa niku. Karena yang digunakan apa? Pecok. Nggih. Jadi salah daripada tanggap dan juga salah mengartikan. Nggih. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai fitrah. Napa fitrah niku? Fitrah niku cara untuk membersihkan diri, kesucian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan berkaitan dengan bersih-bersih dari tubuh kita dan juga jasad kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sanjang, khisalul fitrati khamsun. Perkara-perkara fitrah kesucian itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah khitan. Yang kedua adalah al-istihdad. Napa istihdad niku? Ngapunten. Istihdad niku mencukur bulu niku. Nggih, bulu niku nggih. Mboten usah diterjemahkan dawa-dawa jenengan insyaallah pun semerep. Nggih. Mangke nek kepengin semerep napa arti yang kedua, monggo tanpa cedak lebet-lebeni pun ngertos daten iki. Nggih, khusyuk sampean. Nggih. Mencukur bulu tersebut, kemudian natful ibit, mencabut daripada bulu ketiak, kemudian mencukur kumis dan memotong kuku-kuku yang ada di jari jemari tangan dan juga kaki. Niki kita sangat dianjurkan. Niki menunjukkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau niku orang yang bersiar dan kepingin kula jenengan sebagai umatipun Kanjeng Nabi kepingin dados tiyang sing betul-betul bersih, jasmaninya bersih, rohaninya bersih. Namunten jangan sampai dibiarkan wis sakjana gondrong mboten karu-karuan. Nggih, golek wis gondrong disemir, golek wis gondrong dinapa diwarnai, lek wis gondrong digawa nang sawon dan lain sebagainya, macam-macam. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar daripada Islam, nyeleneh terhadap hal-hal yang seharusnya dibersihkan, akhirnya tidak dibersihkan, padahal membawa dan mengundang penyakit, bakteri, bahkan virus. Niki kehebatan daripada syariat, ajaran yang dibawa kalian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin orang tersebut bersih dalam jasadnya, maka berpotensi hatinya insya Allah juga bersih. Allah cinta kepada orang-orang yang bersih. Coba lihat, ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk Kuba. Bukan Kuba yang dipimpin oleh almarhum Fidel Castro di UDT. Kuba salah satu kota yang ada dekat dengan kota Madinah. Allah niku memuji penduduknya.
tirosipun Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah itu cinta, kata Rasulullah, diberitahukan kepada penduduk daripada kota Quba Wau. Kenapa kok dicintai orang-orang Quba Wau? Karena di antara mereka ada orang-orang yang suka untuk bersuci, bukan hanya ngapunten istinja, mantun napa buang hajat disiram cur boten nggih, napa malih sing boten disiram mantun napa qodhoil hajat langsung tik dilebokno. Wah niki tamang boten karu-karuan nggih. Tapi qodhoil hajat niku disuntaskan, kemudian istinja diistibra terlebih dahulu, betul-betul dibersihkan, istinjanya betul-betul dilakukan. Niku mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Niki bahaya nggih. Niki salah satu hikmahnya daripada khitan. Khitan niku yang dipotong hanya ujungnya saja, tapi kalau diremehkan, masya Allah, niki bisa mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah kula jenengan. Maka orang yang khitan lebih cenderung bersih daripada yang najis-najis, yang asalnya mungkin ketika menuntaskan daripada hajahnya dibersihkan mungkin rasik wonten yang terselip. Dengan khitan lebih cenderung mudah untuk bersihkan, sholatnya lebih potensi untuk ke arah diterima kalian Allah, karena wuduknya juga napa bersih, wuduknya juga suci. Tapi ngapunten, lek wonten tiang yang tidak menjaga kebersihan dari kencingnya, naudzubillah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut orang-orang yang potensi untuk mendapatkan siksa kubur di dalam alamul barzakh. Niki sinten sing sanjang niki? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dirasihkan Rasulullah, amatu adabil qabri minal ummati minal baul. Kebanyakan azab kubur yang diperoleh oleh umatku adalah sebab daripada air kencing yang kurang bersih ketika dia istinja. Nauzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini adik Baban sudah menunaikan daripada kewajiban sebagai seorang muslim, anjuran yang dianjurkan kalian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang munulya, orang diberikan amanah berupa anak, berupa putra, berupa putri, pasti tujuan utamanya adalah ingin mendapatkan anak-anak tersebut dados anak ingkang saleh lan salihah nggih. Tapi masalah kula jenengan niki menungso mboten saged nyetel anak yang jadi saleh dan salihah. Kula tamlet ten mriki sawu jajar gambi ten niki 13 nggih. Nggih kampung niki lah wonten mboten anak sing nuwakal, mboten cemerep anak sinten niku. Wonten mboten? Kata wonten kangge niku bukti apa? Bahwa kita manusia niku mboten saged nyetel anak dadi wong sing saleh. Seandainya manusia itu bisa nyetel dengan karepe dhewe, dengan keinginannya sendiri, masya Allah nggih. Yang berprofesi sebagai dokter insya Allah mboten mati-mati, insya Allah mboten sakit. Yang potensi sebagai niki insya Allah bakal selamat, karena semuanya mengetahui akan ilmunya. Tapi semua kepandaian, semua kemampuan itu pasti ada batasnya, dan yang memiliki kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kula jenengan niki ndonga kepada Allah Subhanahu wa taala kepingin anak sing saleh, kepingin anak sing salih, mboten saged langsung ndonga kemudian langsung dicetak anaknya jadi anak yang saleh ataupun salihah nggih. Maka anak itu diumpamakan seperti HP. HP ini meskipun mahal harganya, HP ini luaran sampai puluhan juta, sama kayak HP yang larang itu napa sih? Napa sing larang itu? iPhone, iPhone X tah, iPhone pinten niku nggih mboten semerep, oleh mboten dereng keturutan kula saya. Niku meskipun larang tapi lek mboten wonten sinyale, masih larang mboten wonten sinyale, saged napa mboten difungsikan? Mboten saged, Kalau kepingin agar HP tersebut berfungsi, damel WhatsApp, damel telepon, damel SMS, isi dulu sinyalnya. Maka begitu pun juga anak.
HP ketika tidak ada sinyalnya, belum ada isi pulsanya, jenengan ketak-ketok, jenengan nopo banting-banting, tidak mungkin langsung nyala sebelum diisi sinyalnya. Begitupun juga anak, meskipun jenengan ngotot le dadi anak sing saleh apa le, nggih, anake loro titik nglarakno titik dijewer, anake bantah titik dibanting umpama nggih, anake nyentak titik diuncalno, tetap kalau belum dapat hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan kesolehan dan kesolihan. Begitupun juga HP. Kalau belum diisi dengan pulsa, belum diisi dengan nopo malih, sinyal wow tidak mendapatkan, maka sulit untuk difungsikan. Maka kula jenengan niki salah satu potensi dan salah satu penyebab agar kita mudah mendapatkan hidayah, baik untuk kula jenengan pribadi, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, adalah dengan mengikuti anjuran dan sunnah yang dianjurkan kalian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku diibaratakan sinyal. Insyaallah lek lari niku apunten walaupun blebese napa, tapi kalau Allah sudah ngasih sinyal, sudah ngasih hidayah, dengan spontan dia akan menjadi anak yang saleh. Nggih, kados digolekno dhisik sinyale. Sing paling wae iki golek sinyal bengi-bengi. Nggih, jenengan bukai istri jenengan, ibu golek sinyal bu, utek-utek sinyal bu. Maksudnya bungo, nggih, minta kepada Allah. Ya Allah, kula nedhi sinyal ya Allah. Damel sinten, damel yuga kula fulan bin fulan. Jenengan sebutaken damel yuga kula fulana dan fulana. Disebutkan minta kepada Allah, maka dengan minta kepada Allah, menjalankan yang disunnahkan oleh Rasulullah, anjuran saking Rasulullah SAW, insya Allah ini potensi menjadikan anak-anak tadi anak yang soleh dan yang solihah. Tapi niku hanya sekian persen, bukan langsung. Jadi mentang-mentang wis tak, tapi koi wis tak napa jalankan sunnah ini sunnah itu, kok gak soleh hari ini. Nggih, bukan ngoten, dibarengi kalian donga nggih, kalian pendidikan yang sah. Nggih, anake kepengin dadi wong soleh, wong tuwae kudu soleh riyen. Nggih, anake kepengin dados tiyang sae, wong tuwae nggih kudu napa sae riyen. Nggih, maka apa dalam kata pepatah, bapak kencing napa, guru kencing berdiri, murid kencing napa berlari. Niku singen. Nggih, singen ngoten, lek samangke guru kencing berdiri, bisa-bisa murid kencing kali pencolotan. Nggih, lek samangke kados ngoten nggih. Murid niku ten guru seakan-akan koyo ten pundi koncoe. Kadang-kadang guru nggih ngoten, mboten purun kalah kalian murid tiktokan, guru nggih napa tiktokan. Murid joget-joget di dalan, guru gak nanggung joget-jogetnya di dhuwur genteng. Nggih, tambah ngajari napa balapan. Naudzubillah min dzalik. Niki gambaran dunia luar, di luar daripada rumah kita. Maka kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban. Kalau jenengan kepingin dari anak soleh yang solihah, didik dengan agama sebaik-baiknya. Karena waktu anak kula jenengan lebih banyak dengan kita, bukan lebih banyak dengan guru-guru mereka. Mugi-mugi dengan khitan yang dilakukan menjadi penyebab adinda bapak niki menjadi anak yang soleh, keluarga daripada Bapak Ni'am Malik dijadikan sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah, dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau jenengan sedanten tidak dosakan kalian Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang saleh mempunyai mendapatkan anak-anak yang saleh dan salihah bersama-sama kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.